Tapi pilihan tengkorak dan tidak memunculkan visual yang lebih oke itu pilihan yang sadar kamu ambil. Oh, emang aku ambilnya tengkorak karena emang manusia itu kan tengkorak, Mas. Dan sama ya. Sama. Nah, aku pengen satu menyamaratakan. Pesan kedua, kenapa gambarku serem dan mereka membawa pesan-pesan yang kadang baik lah. Sebenarnya pengen mengajak kita ke sesuatu yang lebih baik lah. Setan datang ke dunia itu bukan dengan wujud yang menyeramkan. Ya enggak? Malah Kebalikannya. menarik kan? Aha. Kan nggak mesti orang yang serem itu nggak mesti orang jahat. Oke. Begitu juga sebaliknya. Sekarang lagi kasus-kasus itu yang ini loh penggalapan apa Investasi ya, trading itu kan ya. mereka kan kayak menarik gitu, Mas. Secara Menarik. visual ya, menipu secara ya. visual menipu banget, sopan gitu bawaannya. Tapi kan menenggelamkan itu. Gindring, Mas Ted, apa kabar, Dring? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Kita setahun lalu ya persis kita Kita. ketemu, tapi ketemu karya doang ya, nggak sempet jumpa ya. Oh iya, waktu pameran kemarin. Pameran apa judulnya? Nano-Nano ya? Nano Nananina. Nano-Nano Nananina. Oh, Jadi sekarang ini berlanjut ke pameran hari ini. ini gandeng caneng ini kan. Lanjut. Ya ini buah hasil dari kemarin toh, Mas. Ya. Pameran itu. Jadi punya kelanjutan ya dari sekarang. Kelanjutan. Berarti pemerintah dengar dong? Dengar. Waktu itu kan apa? Opening ada Pak Wali Kota itu. Waktu Nano-Nano. Nano itu. Nah, dari situ kita berkeluh kesah gitu. Terus ini nih hasilnya gedung ini sekarang. Dikasih nama gedungnya ini? Ke gedung sama ini Dewan Keseniannya ini juga dibentuk dibangun juga. untuk memfasilitasi teman-teman di situ Fasilitas. ya. Kalau ceritanya Gindring gimana sih sampai kemudian menemukan sosok-sosok yang sangat apa ya ikonik ya kalau gue ngeliat sih, dan jadi orang langsung lihat ini Gindring nih. Ceritanya gimana dulu? Awalnya ya sebenarnya awal mula nggak sampai kepikiran pengen dikenal gitu sebenarnya. Emang awal itu berkarya ya dari hati ya, dari hati emang pengen mengekspresikan lebih kayak ke situ, Mas. Ekspresikan perasaan di hati ya. Awal mulanya kan dulu aku ya pada seperti anak nakal pada umumnya. Cuman seneng vandal di jalan. Itu usia berapa? Pas SMA? Itu SMA, mulai SMA kelas 2. Oke, 16-an tahunan gitu Iya, ya. Itu terus nah mulai dari situ tuh pergaulan kan, demi pergaulan terus dapat jalan, dapat referensi yang banyak juga gitu, terus jadilah sekarang. Awal dulu waktu vandal apa yang disampaikan sebenarnya? Itu pertama kali namaku bukan Gindring. Waktu pertama kali vandal itu Sid. Ya, kotoran, SHID. Oh, SHID, oke. Dan taggingnya pun juga kotoran waktu itu. Memang apa ya? Waktu itu kan aku terinspirasi game PS1, Mas. Getting Up. Itu game vandal juga, graffiti. Nah, dari situ aku wah asik nih kayak gitu. Waktu itu apa? Anak-anak seumuranku pada main bola, aku itu sendiri vandal. Tapi ada beberapa temen juga sih yang waktu itu ikut vandal gitu. Nah mulai dari situ, oh kalau graffiti itu kayak gini, mural kayak gini. Terus kita belajarnya juga dari internet. Itu waktu aku vandal itu sebenarnya ini sih, sekolah juga terpengaruh sebenarnya. Karena aku bolos sekolah. Sering bolos. Untuk melakukan vandal itu? Enggak, untuk melakukan vandal, untuk ke warnet sebenarnya. Oh, ke warnet, untuk belajar tadi? Untuk ngulik sebenarnya, untuk belajar itu aku. Ke warnet, terus ngulik di internet gitu kan, apa itu graffiti, mural gitu, cari tahu. Nah dari situ. Dari SHIT lalu kemudian jadi Gindring ini, tahapannya terus bagaimana ketemunya? Nah itu dari
Itu lama sih itu, dari aku cuman gambar kotoran gitu, terus aku sempat bikin graffiti mas. Graffiti. Teks. Tulisan, Tulisan. lettering gitu pernah. Terus, aku pikir terlalu biasa ya kayak gini. Terus di internet tuh aku lihat ada kayaknya Banksy kan. Banksy, oke. Tahu kan? Inggris. Ya. Waktu itu lagi gencar-gencarnya stensil waktu itu kan. Wah keren tuh, maksudnya dia dari jalanan bisa mengkritik kan, tapi dengan kritiknya yang unik gitu. Ya. Nah aku sebenarnya terinspirasi dari situ. Oke. Cara menyampaikan pesan, tetapi dengan gaya yang khas ya. Nggak melukai tapi pesan sampai ya kayaknya. Nah gitu. Oke. Terus, nah aku sebenarnya untuk aku mengkritik gitu, kebanyakan terinspirasi dari Banksy. Tapi itu kan waktu itu Banksy ini stensil mas. Stensil ya. Aku pernah bikin stensil juga, tapi di fase setelah graffiti. Terus teman-teman bilang, wah kayak Banksy ini gitu. Terus aku cari ide lain, cari karakter waktu itu. Terus nemu beberapa seniman yang menurutku wah keren nih. Karakter aku paduin sama kritik, sama pesan-pesan kayak gitu. Terus nemu yang Gindring sekarang. Ini kan kalau lihat dari karakternya kan kamu sering nyebut dari Misfits ya? Sebagai inspirasi itu, awal ya? Aku seneng waktu itu, era itu aku seneng dengerin Misfits. Dari The Misfits, beberapa band thrash metal, black metal pun juga, makanya ada Corpse Paint juga kan. Terus dari film-film yang aku tonton, kartun-kartun gitu, itu berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Terus kebanyakan kan pakai teks aku. Itu aku emang seneng komik mas, baca komik daripada baca buku itu aku lebih seneng baca komik. Emang dari SD ya, baca komik suka. Dan pesan di tembok atau di vandal itu menggunakan gaya komik juga sebenarnya. Setelah ketemu karakter ini. Iya. Makanya aku paduin itu. Kalau dalam proses untuk menemukan apa yang mau disampaikan, gimana caranya Gindring menemukan, oh ini nih gue mau ngomong ini nih, gue mau bersuara ini, gue mau kritik ini. Itu gimana prosesnya biasanya? Itu gimana ya? Itu tuh kayak sebenarnya itu kayak lebih ke aku ke warung kopi, ketemu tukang becak, terus di pos kampling gitu, aku ngobrol sama orang-orang sekitar atau sama teman-teman untuk mendapat keresahannya. Itu terutama sih keresahanku sendiri sebenarnya. Kok gini banget sih gitu, peraturan-peraturan, sistem-sistem gini amat gitu. Nah, terus kamu konfirmasi ke obrolan warung kopi itu. Terus ternyata dapat kebenaran atau dapat konfirmasi. Ya ide-ideku nggak ini ide-ideku nggak jauh-jauh dari sekitar dapatnya. Dari ini teman-teman dekat, orang-orang sekitar yang lagi nongkrong bareng, kayak gitu. Berarti kesempatan nongkrong itu sesuatu yang berharga banget ya buat Gindring untuk mendapatkan ide atau mendapatkan afirmasi atas kritik yang mungkin dipendam sendiri gitu ya. Yo sama ngobrol kayak Mas Inu gini yo, nanti bisa dapat ide. Ke bawah gitu ya. Tapi pilihan tengkorak dan tidak memunculkan visual yang lebih oke itu pilihan yang sadar kamu ambil? Emang aku ambilnya tengkorak karena emang manusia itu kan tengkorak mas. Kita semua itu nek dikletek tengkorak semua. Dan sama ya? Sama. Nah aku pengen satu menyamaratakan manusia kalau ngono. Dan pesan kedua kenapa gambarku serem dan mereka membawa pesan-pesan yang kadang baik lah. Serem tapi pesan kocak kadang-kadang. Kocak kadang kan. Nah itu sebenarnya pengen mengajak kita ke sesuatu yang lebih baik lah. Sebenarnya. Nah itu dari situ aku pengen menyampaikan pesan kayak setan datang ke dunia itu bukan dengan wujud yang menyeramkan. Ya gak? Malah kebalikannya. Menarik kan. Kita mesti tertarik ya, untuk melakukan hal-hal yang ya kan diminta oleh setan melakukan ya. Iya.
Tapi sebaliknya yang tampangnya serem malah bikin pesan-pesan yang baik. Nah gitu kan nggak mesti orang yang serem itu nggak mesti ini, nggak mesti orang jahat. Oke, begitu juga sebaliknya. Heeh. Orang yang kelihatannya baik belum Ya, tentu ya, juga. maksudnya yang sekarang lagi kasus-kasus itu, ya kan, itu kan tampangnya malah meyakinkan loh, wah pengen kayak gitu, yang ini loh penggalapan apa, Investasi ya, trading Nah, itu kan, ya. mereka kan kayak menarik gitu mas, Secara Menarik. visual ya, menipu Secara ya. visual menipu banget, sopan gitu bawaannya, tapi kan menenggelamkan itu. Jadi Gindring mau membalik persepsi orang yang selalu menganggap bahwa yang jahat itu tampilannya buruk, yang baik itu tampilannya baik. Itu nggak selalu. Nggak selalu, kita harus kenal dulu. Ya kita harus tahu dulu tengkoraknya gitu. Tengkoraknya kan di dalam gitu. Ya, ya. Nah, gitu. Lebih dalam untuk memahami, baru kemudian mengambil penilaian atau judgement ya. Seperti itu. Kalau dalam posisi untuk menemukan tokoh-tokoh ini, yang kemudian Gindring pakai untuk menyampaikan pesan, kan kadang-kadang kocak tuh, yang gue selalu inget sih tuh, yang kita perlu menghormati Semua agama. karena Ya, dia memberikan kita hari libur. Itu ide dari mana itu? Itu sebenarnya obrolan mas. Waktu itu aku ngobrol. Itu sama bapak-bapak kampung. Waktu ngecat Tugu 17-an. Oke. Itu lagi bahas tanggal abang ya, libur gitu kan. Libur nasional. Terus ya itu ada yang nyeletuk gitu, wah keren juga tuh Pak, aku bikin karya ya gitu. Oh ya, oke gitu. Dan itu jadi viral kan, jadi sesuatu yang kemudian orang merasa pesannya sampai, tapi kocaknya juga membuat orang ketawa kan ya, terhibur ya. Kocak dong. Itu pengaruh Banksy itu. Jadi punya Awalnya emang aku bikin kata-kata gitu terpengaruh Banksy. Terus Gindring balik ke sini, ke titik ini tempat Dewan Kesenian ya, nanti akan jadi di Magelang. Ini kan tempat yang sebenarnya dulu mau pra-pra Gindring kan. Tahun berapa itu sampai cerita dengan Satpol PP dan kemudian dicari kayak sayembara itu? Itu tahun 2017. 2017. Gimana cerita terjadinya dan penyelesaiannya waktu itu, Gindring? Waktu itu kan aku awalnya berawal dari ini, lagi seneng-senengnya gambar di jalan. Waktu itu nggak apa-apa. Sudah pakai karakter ini? Udah pakai ini, terus nggak apa-apa lah. Cuman pengen hobi. Waktu itu aku masih kerja di percetakan, percetakan buku Yasin itu. Yasin, oke. Nah itu mengisi waktu luang lah. Habis kerja, capek, suntuk gitu, yuk gambar sama temen gitu. Sore atau malam itu? Malam terus gitu toh. Tapi waktu itu juga ada keresahan. Waktu itu kan di Magelang ini awal-awal diganti nama, dulu Magelang Kota Harapan. Sekarang jadi Magelang Kota Sejuta Bunga. Kota Sejuta Bunga. Oh, dan ada di situ tuh, ada tulisannya ya. Dan bunganya pun nggak ada. Nah, waktu pulang hujan-hujan terus ketemu tukang becak, ngobrol-ngobrol. Ngobrolin itu soal Kota Magelang. Kok Kota Sejuta Bunga bohong Kok Kota Sejuta Bunga padahal bunganya nggak ada. Berarti bohongan ya, Pak. Nah, gitu. Oh, Mas bohong ya. Nah, aku terinspirasi buat nulis itu di tembok kan. Nggak tahu kenapa, mungkin tersinggung atau gimana. Nah, gara-gara itu aku dicari. Itu ada cirimu ketika ditulis itu? Ada namamu? Dan waktu itu aku belum, orang-orang yang cari aku belum tahu. Satpol PP gitu belum tahu aku siapa gitu, belum tahu. Cuman taunya Gindring gitu doang waktu itu. Terus pencariannya bagaimana sampai ketemu dan bagaimana penyelesaiannya? Terus itu lama kok, itu setahunan aku dicari. Nggak ketahuan dan aku pun nggak tahu kalau aku dicari. Oke. Tapi tetap berkarya di mana-mana, pasti vandal di mana-mana juga. Masih. Oke. Nah, salah satu hal yang fatal yang aku lakuin itu waktu aku mabuk sebenarnya. Waktu itu aku mabuk, terus aku vandal sama temen, terus nggak taunya ternyata yang aku vandal kantor Satpol PP di situ, deket tower itu. Waktu itu. Terus wah iya mutar ya, itu jadi di grup Facebook berita Magelang gitu, rame itu.
dicariin bener-bener. Dari situ aku bener-bener mulai ditegesin gitu, dicari terus. Nah kalau sebenarnya tuh aku kalau gambar cepet kan mas, Ya. bisa cepet gitu. Waktu itu aku gara-gara gambar sama temen gitu, nunggu dia lama, jadi ketangkep. Oh, setahun setelah yang pertama Kota Sejuta Bunga Plastik itu. Itu. Terus ada hal yang lucu lagi tuh waktu ketangkap, kan aku suruh hapusin semua gambarku. Yang pernah di vandal di mana-mana. Di Magelang-Magelang itu harus dihapusin semua. Besok kalau kamu gambar lagi harus izin, ada suratnya gitu. Oke gitu. Terus kan disuruh apel gitu mas, disuruh apel tiap hari ke kantor gitu. Aku nggak mau waktu itu. Aku ada ini kan acara ke Bali mau pameran tunggal itu. Tapi KTP disita. Wah harus apel gini-gini. Udah aku tinggal, aku bikin KTP lagi. Terus aku ke Bali tuh waktu itu. Pakai KTP yang bikinan atau? Bikin. Terus aku balik dari Bali. Ternyata masih dicari tuh ada satu orang yang nyari aku, orang satpol juga. Nyari gitu, aku kira mau nangkep aku mas. Ternyata udah lama aku diemin gitu kan. Dia WA terus. Ternyata dia pengen ketemu, pengen ngobrol. Ternyata mau beli karya waktu itu. Oh, Satpol PP salah satu dari anggota. Salah satu anggota. Terus ketemu Kita. Beli karya terus jadi temen. Gitu. Terus untuk karya-karya vandal itu akhirnya kamu hapus atau? Aku hapus karena waktu itu aku diajak keliling pakai mobil itu. Oh, yang patroli. Iya, yang duduk di samping gitu. Terus suruh nunjuk di mana tempat-tempat yang Ginting pernah bikin. Dimodalin chat mereka untuk. Sehari itu aku hapus semua. Gimana tuh rasanya? Karya sendiri, ngapus sendiri atas perintah orang lain? Ya udahlah kalau gitu. Kalau aku sih lebih nggak masalah kalau gambar terus udah aku dokumentasiin, udah aku foto gitu, udah gambar di tembok itu udah milik publik lah. Mau karyaku dicoret atau dibiarin. Hapus atau bahkan didiamkan selamanya pun biarin. Udah bagian dari, udah lepas gitu ya? Udah lepas. Yang penting aku udah menyajikan ini, kritik gitu. Udah. Kalau untuk belanja kritiknya tadi untuk menyuarakan, sebenarnya keprihatinan utama apa sih yang Ginting ingin sampaikan dengan karya-karya itu? Keprihatinan, sebenarnya nggak ada keprihatinan utama. Aku jalan aja pakai perasaanku sendiri gitu. Emang kalau aku lihat sesuatu yang aneh gitu, kok aneh sih ini? Nah itu udah pasti jadi sesuatu. Jadi keresahan, jadi karya. Dari situ aku berangkatnya. Dan keanehan itu biasanya ketemu karena ngobrol dengan orang-orang, dengan tadi tukang beca, pos kamling, segala macam. Tapi sendiri pengalamanmu untuk mendapatkan ide untuk berkarya ini semuanya karena otodidak ya? Otodidak mas. Ada seseorang yang mengajari atau melatih atau belajar? Oh enggak, otodidak. Semua belajar sendiri. Belajar dari internet sih. Internet. Nggak ada niat untuk sekolah atau memang tidak meniatkan diri untuk ambil sekolah? Nggak emang. Kenapa? Ada pengalaman tertentu? Emang nggak terlalu suka akademis gitu. Waktu aku sekolah dulu juga bolos. SMA itu ya? Bolos. Nggak naik kelas. Ya, itu nggak naik kelas gara-gara graffiti. Gara-gara bolos untuk cari internet terus, itu ya tadi ya? Iya. Tapi dengan pengalamanmu dulu tidak menyelesaikan sekolah dan tidak ingin melanjutkan sekolah seni pun, tapi kemudian Ginting mengerjakan karya ini, buat hidupnya Ginting gimana? Saya 100% emang hidup dari seni, Mas. Sekarang? Ya, nggak tahu aja, ada aja rezeki yang datang. Tapi ya nggak nunggu juga sebenarnya. Kayak aku bikin merchandise, bikin art print. Ya, collab sama beberapa brand gitu ya. Kadang ikut submit pameran gitu di luar negeri. Kadang tembus ya. Iya. Tapi emang terkelola dengan lumayan baik ya sebagai penghidupan akhirnya. Iya, akhirnya bisa ya paling nggak bisa ini sih Mas, aku bisa menikmati hidup
dengan caraku sendiri kayak gitu. Ini sesuai dengan bayangan Gindring dulu. Iya. Emang dulu aku pengennya, aku nggak pengen kerja hidup. Aku pernah kerja itu jadi desainer buku Yasin itu, dan itu wah nggak ini, Nggak pengen lagi masuk nggak ke pengen situ. lagi. Apa pengalaman kerja yang membuat Gindring ngerasa gue nggak mau gitu deh? Ya harus berangkat pagi, pulang sore gitu, pulang udah capek gitu, suntuk, ketemu orang. Kalau ngedit salah gitu harus sesuai gitu, harus kayak gitu. Jadi under direction orang itu melelahkan ya untuk Iya, Gindring, makanya nggak kerja bisa. dengan sendiri gitu ya. Mm-mm. Tadi di pembukaan pameran Pak Ohade bilang soal bisnis sama seni itu kan, kayak air dan minyak. Tapi menurut Pak Ohade kan itu harus nyatu tuh. Nah, Gindring sendiri menemukan itu nggak? Bagaimana karya supaya laku, supaya bisa menghidupi, supaya paling nggak kan Gindring udah percaya ini sebagai untuk penghidupan lah ya. Itu gimana menyatukan karya dengan bisnis tadi? Kalau aku sih enggak ini ya, apa ya? Enggak terlalu mikirnya di bisnis sebenarnya, Mas. Kayak aku berkarya yang sebaik-baiknya. Nanti orang bakal datang. Oh, iya. oke. Itu keyakinan itu. Iya, keyakinan kayak gitu. Emang tapi kayak gitu, emang ketika aku beneran niat bikin karya, laku. Kayak gitu. Ketika setengah-setengah gitu enggak lama lakunya kayak gitu. Jadi emang curahan perasaannya tadi menemukan orang yang sefrekuensi ya setidaknya. Seperti itu. Dan itu sering terjadi bahwa apa yang diniatkan Gindring itu kemudian diterima sebagai hal yang baik oleh orang dan kemudian jadi karya yang dimiliki oleh orang lain. Iya, seperti itu. Formulanya apa nih bisa menemukan itu? Formulanya ya itu tadi, sering bersosialisasi aja. Kita sering bersosialisasi kan, kita ngobrol sama orang tuh. Terus kita dapat sudut pandang yang beda dari beberapa orang. Oke. Kemudian itu diterjemahkan dalam karya. Aku jadi satu. Kalau karya ini ceritanya gimana, Andring? Ini kan demokrasi ya. Nah, ini kan pamerannya temanya penjara. Ya, ini pameran penjara. Penjara itu, nah aku ya ini merasa terpenjara aja, masih banyak ketidakadilan ya di negara ini ya, Mas. Atau ya banyak lah, kita tahu lah di sosial media, di berita. Banyak itu. Nah itu, ngarah aku ya demokrasi sekarang ini meninggal. Ini, atau sudah ada di keranda, guys. Ini ide dari siapa? Gindring Saya ngobrol. sendiri. Oh, oke. Saya ini gara-gara layat. Mendatangi orang meninggal. Yuk, aku bikin karya. Wah, aku kayak karyaku itu terlalu ke barat-baratan ya. Kayak gitu kan. Ada sih temen yang bilang kayak gitu, terlalu ke barat-baratan. Sempet terngiang, terus oh ya aku paduin dengan lokal. Unsur lokal. Lokal. Dan kerandanya ini lokal banget sih. Lokal. Hijau dan punya kedekatan dengan masyarakat Indonesia nih. Tapi tokoh-tokohnya ini kan juga ada yang lokal juga, itu ada Petruk ya di situ. Ada, ya aku mulai masukin tokoh-tokoh lokal. Karena mulai sadar kan, Mas. Mulai perlu nih kebudayaan harus dibawa keluar gitu. Itu Nggak perlu selalu banget. mengimpor ya. Jangan lupa gitu kan sama jati diri. Apalagi wong Jawa kan gitu. Terus apa yang Gindring mau angkat dari lokalitas atau kebudayaan Jawa untuk karya-karyanya Gindring? Aku pengen ini ngangkat kebudayaan, pengen bikin wayang gitu-gitu. Wayang. Pengen. Karena sekarang banyak banget anak muda yang nggak tahu, Mas. Taunya kan TikTok. Ada TikTok, Twitter, Instagram gitu. Udah terlalu banyak referensi dari luar dan jarang anak muda yang melanjutkan kebudayaan kita sendiri. Padahal itu sebenarnya keren. Ya, wayang. Tinggal harus ya dimix aja dengan keadaan sekarang kayak gitu. Kurang itu aja sih. Ya, tapi kecenderungan anak muda kan memang biasanya silau dengan luar ya. Kayak Gindring pertama kan juga. Awalnya saya juga saya lupa dengan lokalitas. Tapi saya mulai dari sini, mulai lokal nih harus beneran Muncul. muncul. Saya munculkan
mungkin karya-karya saya berikutnya bakal ke situ. Tapi Kenapa memunculkan itu dan kemudian ada kesadaran itu, Dring? Soalnya itu penting sih, jati diri itu penting ya Mas. Kalau menurut saya itu penting jati diri. Iya. Jadi saya pengen, jati diri saya sebagai orang Indonesia, orang Jawa, pengen saya munculkan di karya saya yang bicara, kalau bisa membicarakan masalah universal kayak gitu. Tapi dari perspektif lokal. Dari perspektif otentik yang kita punya ya. Iya. Kalau memilih wayang kan banyak kebudayaan yang bisa dipakai ya atau bisa jadi sarana. Tapi kenapa milih wayang? Ya Jawa banget ya Mas. Jawa banget. Dan aku sering nonton waktu kecil. Sampai sekarang pun kalau ada wayang masih nonton, seneng. Suka cerita sih sebenarnya kayak gitu. Itu yang mempengaruhi juga karya Gindring kayak bercerita juga bercerita. Ya. Iya. Kalau di posisi yang sekarang, kan ada tahapan nih Gindring dari tadi SMA, mulai vandal dengan SHIT tadi, lalu kemudian graffiti, terus kemudian menjadi Gindring ini ya. Kalau sekarang tahapan Gindring posisi kemana nih setelah udah punya karakter ini? Ada pengembangan yang lain kah? Aku lebih banyakin berkarya aja. Belum tahu juga mau kemana. Intinya aku pengen aku pengen karya sebanyak-banyaknya kayak gitu. Pengen berkarya terus. Emang udah apa ya? Kayak hidupnya seneng kayak gini. Ya bukan berarti puas tapi menikmati apa yang sedang digeluti ya. Dengan karya. Beberapa kali kan aku lihat ke Jakarta ya, ketemu Alip, lalu ketemu Moha untuk berkolaborasi. Itu bagian dari meluaskan karya atau membuat jejaring atau membuat kolaborasi? Membuat kolaborasi, ya berteman, membuat kolaborasi, terus membuat karya bareng juga, bakal juga nanti pameran juga gitu. Apa yang mempertemukan kalian untuk bisa berkolaborasi? Sama-sama songong kalian, sama-sama gila. Ya nggak tahu, kita satu frekuensi gitu udah kayak ya udah ketemu, kita ngobrol, kita cocok nih. Udah. Ide-idenya sejalan ya? Sejalan. Keprihatinannya sama. Ruang ekspresi yang dipilih juga kurang lebih sama. Selera juga sama gitu. Sama lebih ke sama satu apa ya? Nggak satu aliran sih, lebih satu pergerakan gitu ya. Apa yang kalian ingin lakukan dengan kolaborasi? Pergerakan apa? Nah ini masih rahasia. Ya. Nanti kita tunggu waktu yang tepat lah. Lo punya hobi kan skate ya? Skateboard ya? Itu gimana ceritanya dan itu menjadi sesuatu yang embedded dengan karya seni lo atau terpisah sama sekali? Itu jadi satu. Jadi satu juga. Sebenarnya aku tuh dari graffiti itu susah menemukan kayak pasar pembeli gitu-gitu. Nah aku mengakalinya dengan brand skateboard terutama. Karena kan skateboard itu nggak jauh dari kesenian juga kan. Grafiknya gitu. Itu seni banget sih. Seni gitu. Nah di sisi lain juga skate itu pelarian kalau aku jenuh gambar. Jenuh, aku main skate sama teman-teman. Terus banyak juga brand-brand yang collab. Brand skate itu collab bikin papan, truk gitu-gitu. Dari karya-karyanya Gindring dari ya? Karya. Jadi itu pelarian tapi sekaligus tempat untuk berekspresi juga ya? Tempat berekspresi. Nah itu bisa jadi satu aja, tiba-tiba jadi satu. Ketika lari dengan skateboard itu apa yang Gindring cari sebenarnya? Kan berlari dari sesuatu pasti kan? Dengan skateboard lalu menemukan apa sehingga pelariannya itu worth it banget gitu? Itu apa ya, kebebasan ya. Kebebasan. Dari aku main skate itu karena emang benar-benar kebebasan gitu, bermain di mana-mana aja bisa gitu. Terus kita dapat banyak teman,
Terus banyak juga link-link kerjaan dari skateboard sebenarnya. Oke. Kolaborasi brand itu kebanyakan dari skateboard. Jadi itu kayak support system untuk karya-karyanya Gindring dan itu community-nya ya. Support system. Sehingga community-nya itu bisa consume karyanya dan sekaligus menghidupi Gindring sebagai perupanya ya. Iya. Kan jadi guru juga ya, guru skateboard untuk ngajar anak-anak kecil, iya. Itu gimana ceritanya? Itu pelarian atau memang ingin mengkader orang? Iya, itu sebenarnya awalnya emang dari hobi main skate, terus aku posting di Instagram. Terus mungkin orang-orang sini lihat kan, siapa main skate? Kebanyakan pada nunjuk aku gitu. Suruh ngajarin anaknya gitu. Ada kurikulum khusus atau sembarang aja jalan dengan pengalaman Gindring? Ada ini sih, ada caranya aja. Itu juga aku ngobrol sama teman di Jakarta, gimana sih ngajarin orang dari nol gitu. Oh, ada step-stepnya ada. Oke, dan itu jadi bahan untuk jadi guru tadi. Berapa murid sekarang sudah dipegang? Sekarang ini ada 5. 5. Rutin, mingguan? Nggak mesti sih sebenarnya. Usia? Anak-anak remaja? Anak-anak, ya, masih SD gitu. Tapi pelarian itu kan beresiko juga kan? Pernah jatuh dan sampai sekarang kayaknya. Nah itu, aku bingungnya juga main skate itu padahal pasti jatuh. Beresiko. Tapi nggak kapok. Emang vibe-nya aja yang bikin Ingin balik lagi, meskipun pernah celaka atau pernah. Ini aja apa sebenarnya stres mas. Lagi cedera gini nggak bisa main skate. Stres. Tapi kan malah bisa fokus berkarya nih untuk seni-seniannya ya. Emang terus aku ya udahlah, emang harus gambar nih. Gitu. Dari semua karya yang Gindring buat, yang Vandal itu ya, kita flashback lagi, mana yang menurut Gindring paling kuat dan kemudian itu sesuatu yang, wah ini pencapaian gue banget lah. Apa ya? Kayaknya sama aja sih. Sama aja kan? Iya, kalau menurutku aku ya udah berkarya. Mau masyarakat tanggapannya gimana, mau viral, tapi ya udah itu ya gitu. Yang penting aku udah meluapkan menyampaikan pesan ke situ. Aku lebih ke situ. Aku sebenarnya nggak peduli sama tanggapan masyarakat gitu. Nggak terlalu ini sih. Yang penting apa yang menjadi keprihatinan sudah disampaikan. Udah aku sampaikan. Apa responnya terserah lah ya. Ada respon yang selain yang satpol itu yang membuat Gindring ngerasa wah ajaib juga ya orang merespon seperti itu. Maksudnya? Kan ya kalau satpol kan dicari-cari tuh. Ada respon lain nggak selain dicari-cari atau dihapus? Oh ada, ini. Waktu ini kan 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak 19 itu kan lagi ini. Kita di Indonesia itu lagi Natal gitu, terus orang Muslim nggak boleh salaman, ngucapin Natal gitu. Nah aku dari situ kocak nih, kejadian kocak nih. Nah, aku bikin marhaban ya Natalan waktu itu. Nah itu banyak tuh yang dihujat. Ya orang-orang inilah yang tidak seide. Iya, sumbu pendek gitu. Wah, aku sebenarnya kalau banyak yang hujat itu kalau lihat di sosmed gitu lucu. Lucu aja buat hiburan. Itu dibikin di mana? Di Magelang. Di Magelang, di kota juga? Di kota. Langsung dihapus atau masih bertahan? Itu lama, itu sempat bertahan lama. Itu juga sempat, itu aku gambar waktu dalam perburuan sih sebenarnya waktu itu. Oh, sedang dicari-cari satpol itu, tapi meskipun nggak tahu? Nggak tahu, aku posisinya nggak tahu waktu itu kalau diburu. Terus akhirnya tahu dihapus, setelah sekalian Gindring harus menghapus karya-karya itu juga? Enggak? Itu enggak. Kayaknya itu bertahan lama banget, Mas. Yang maharaban ya Natalan itu. Terus kayaknya dihapus anak lain gitu, digambar gambar yang lain. Dan itu common ya atau umum ya? Umum. Ada karya ditiban lagi. Kalau respon Gindring ya cuek aja. Cuek, udah itu kalau aku udah gambar di tembok, ya udah itu milik masyarakat. Aku udah nggak bisa apa-apa. Lagian itu juga tembok orang, ya kan? Iya. Pernah izin nggak sebuah karya mau ditempel di tembok yang sebenarnya kan punya
Orang. Orang. Nah, aku jujur aku nggak pernah izin. Soalnya aku kalau izin pasti nggak boleh, Mas. Kan karya aku serem gitu kan. Nggak boleh gambar yang kayak gitu aku sebenarnya. Makanya waktu aku izin nih, wah jangan Mas, jangan gambar kayak gini, yang bagus lah, yang warnanya gini gitu. Oh ya udah Pak gitu. Nggak jadi. Nggak jadi. Malamnya balik lagi, paling subuh gitu aku gambar. Ke situ lagi. Meskipun nggak dapet izin. Tapi kan kesadaran Gintring pakai tokoh yang seram ini kan tadi sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia bisa berkata baik kan. Jika sebaliknya kalau bikin yang bagus, dia bisa berkata jahat juga kan. Iya. Itu mau dibolak-balik di situ ya sebenarnya. Iya. Bisa itu. Kalau untuk karya yang tiba-tiba hilang dalam waktu yang sangat cepat, pernah ingat? Hilang. Atau divandal orang lain atau tiba-tiba udah nggak ada lagi? Oh ya ada, ada sih. Ya kayak gitu kan macem-macem kan masalahnya. Sama ada yang nggak seneng sama kita juga ada gitu. Ada yang baru siang gambar, malam langsung ditiban ada pernah. Itu kayaknya udah ngincer sih kalau itu. Udah, tapi ya udahlah itu juga tinggal kuatnya kita aja. Kan kalau kita masih punya cat, tiban lagi. Oh, Gitu. oh kuat-kuatan itu Iya, aja kalau di kuat-kuatan. jalan ya. Kuat-kuatan kantongnya juga. Kecuali dimodalin Satpol PP tuh ngapus tadi tuh ya. Itu baru jalan ya. Tadi di Magelang sendiri komunitas ini cukup tumbuh? Cukup ini Mas. Cukup banyak banget yang berpotensi di sini sebenarnya. Kebanyakan ya itu pada ke Jogja, pada kuliah. Beberapa ada yang seniman gede sekarang di Jogja. Kenapa? Karena tidak melihat Magelang sebagai tempat yang menjanjikan untuk karya-karyanya dilihat orang, harus ke kota lain? Ya mungkin karena sebenarnya sini tuh kemarin-kemarin sepi gitu Mas. Emang kayak nggak ada apa ya, nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Emang kita harus beneran sendiri gitu. Kadang pun aku merasa sendirian banget kalau buat bergerak gitu. Untung ada ini kan teman-teman on the law ini kan. Ya. Ini masih ada lah yang bisa diajak bergerak gitu. Beda kan kalau di Jogja gitu emang udah pasarnya udah banyak yang kesenian, tempatnya banyak juga. Ada diskusi. Dan yang lihat juga banyak banget. Di sana. Karena kan jadi pusat kota untuk seni ya salah satunya. Beda, kalau di sini tuh sebenarnya sepi. Tapi apa yang membuat Gintring bertahan di sini? Padahal kan ada kesempatan juga kalau mau ke luar kota atau di Jogja bahkan atau di Jakarta atau di Bali, di Bandung. Kenapa tetap bertahan di sini? Apa ya? Senang suasana sih. Suasana di Magelang itu belum aku temu di kota-kota lain gitu. Emang ini apa ya? Kayak recharge gitu. Kan aku juga sering ke Jakarta, terus berapa minggu lah gitu. Ke Jogja juga tinggal beberapa minggu lama, ke Bali lama gitu. Terus ini tempat recharge sih sebenarnya. Cari ide baru gitu. Justru di sini ya? Justru di sini malahan. Ya kadang pun ketika aku pergi ke tempat lain juga dapat ide. Tapi nggak setenang di sini sebenarnya. Buat mengerjakan karya. Jadi suasana yang Gintring maksud tadi ketenangan ya? Ketenangan. Sehingga mendapatkan ide lalu kemudian dituangkan dalam karya-karya itu ya. Karena lahir di sini, besar di sini dan kemudian harus bertanggung jawab dengan kota ini kayaknya. Iya. Bisa. Tapi kalau dalam konteks dengan teman-teman yang di Magelang sini sebenarnya apa sih yang mau mereka sampaikan ke masyarakat lain ya atau kota lain ya dengan kota ini? Kita tuh masih apa ya? Kayak struggle gitu, masih Di sini. masih berkembang, masih berjuang kita. Ya pengennya ini, ya ada di sini kesenian dan banyak potensi ya. Dan banyak kok juga yang orang kota-kota tahu beberapa anak sini emang punya kemampuan dan diakui ya. Cuman karena struggle tadi ya, tidak jadi pusat perhatian sebagai wilayah di mana seniman muncul dan seniman menunjukkan karya itu jadi PR sendiri ya.
Nah, kebanyakan pun juga sangat disayangkan kayak orang asli Magelang terus udah pindah ke Jogja terus dia bilang aku dari Jogja, asli Jogja kayak gitu. Itu sangat disayangkan sih. Mungkin juga tadi dia nggak merasa kota ini menjadi tempat dia bisa mendapatkan penghidupan juga, akhirnya dia keluar juga. Kan nggak banyak yang kayak Ginting nih, berkarya jadi guru skateboard dan masih bisa happy juga kan? Ya tak nikmati ya Mas. YouTube deh. Kalau dalam proses untuk kemudian mengembangkan karya ini kan ada beberapa tokoh nih ya. Aku mengenali kayaknya ada belasan wajah ya. Wow. Yang itu by design Ginting membuatnya atau ya sambil jalan ketemu aja tuh tokoh-tokoh itu. Pernah kasih nama nggak nama tokoh-tokoh ini? Yang ini doang, yang tengkorak itu Susilo. Susilo. Kenapa Susilo? Nggak tahu ya, nama itu tuh terlalu ini apa ya? Banyak aku denger. Zaman dari kecil itu nama Susilo itu dan mesti wah kan Susilo, ini Susilo itu makanya aku satu ini mungkin nanti yang lain menyusul. Bakal waktu aku bikin wayang itu nanti. Dan nama-namanya akan keluar ya dari situ ya. Susilo. Lagian yang ini kan sempat bikin toys gitu kan Mas. Yang dibikin cuman yang ini. Yang si Susilo ini. Udah dikasih nama Susilo juga? Udah. Mungkin karena kamu hidup di era presiden kita namanya Susilo kali. Ya. Kalau sekarang pakai nama kan yang akan banyak disebut Jokowi, ada yang Jokowi. Joko. Ada Joko paling ya. Sebagai representasi dari keseringan mendengar ya. Mana yang Joko, yang mana kira-kira? Ini belum tahu ya, masih pada Joko belum. Kalau di sisi sekarang ya, kalau Ginting lihat ya, teman-teman di Magelang ini kan tadi struggle ya. Sekarang kan difasilitasi oleh pemerintah ya. Ini. Sementara sebelumnya kan kalian kayak kejar-kejaran gitu ya, atau bahkan kucing-kucingan ya. Ini menantang, meninabobokan atau malah nggak tahu akan kayak apa jadinya? Ini kurang nggak tahu sih, belum tahu ya kedepannya bakal gimana. Tapi apa ya? Seneng lah ada tempat kayak gini ya. Diberi fasilitas ya, diberi ruang untuk membuat teman-teman yang rutin ya. Tadinya kan bingung Mas, itu kita pun pernah pameran tuh di tempat yang bekas gedung bioskop itu. Di sini dekat alun-alun. Saking tidak ada tempatnya. Saking tidak ada tempat, ya. Kita bikin tuh di situ. Pernah. Banyak kotoran-kotoran gitu kita bersihin. Itu pun cuman kita pameran 1 malam itu. Effortnya gede banget. Iya, itu udah pernah sampai segitunya. Jadi dengan fasilitas ini harapannya akan lebih hidup ya, lebih hidup, punya tempat di mana. Harusnya lebih hidup. Udah ada fasilitas, ya harus lebih semangat sih, ya kan, berkarya, menginspirasi orang lain. Mengundang orang lain biar datang ke sini. Kan seni itu sebenarnya pengetahuan ya kan Mas. Ide yang kita curahkan kalau orang lain melihat, ternyata cocok kayak gini ternyata. Secara tidak langsung kayak gitu. Kita nggak usah belajar baca buku, kita melihat seni pun gitu. Ada pengetahuan di balik itu. Nah, untuk mendapatkan seni yang berpengetahuan gimana formula Ginting selama ini? Orang lihat ini nih, gue dapet sesuatu nih, atau menerima ide dari si senimannya. Ya banyak-banyak ini Mas, referensi aja. Aku banyak nonton film, baca buku, ngobrol sama orang, dari situ semua. Terus proses itu kemudian jadi karya dan ini. Ini kalau formula aku sendiri, jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri udah itu. Formula paling bener. Jangan kalau kita tuh berkarya itu jangan dibuat-buat udah. Jangan dibuat-buat. Ya dari lingkaran kita sendiri aja, circle kita sendiri. Yang deket-deket aja dulu. Dari situ kita kulik, udah jadi karya. Itu otentik sebenarnya kan, nggak menjadi orang lain tapi berdasarkan pengalaman diri sendiri. Itu kan mengandaikan kepekaan berarti. Harus peka juga.
Artinya melatih kepekaan itu kan sesuatu yang harus dimiliki oleh seniman itu. Nah, itu kan kebanyakan orang kan Mas, apa? Merasa kita udah memiliki ini, disepelekan. Oh, oke. Nah. Sehingga nggak peka lagi gitu ya. Dari situ dan dia mencari Jauh kemana. yang jauh kemana, yang bukan dirinya sendiri, seperti itu. Makanya tadi Gindring kembali ke tokoh-tokoh lokal itu juga karena ngerasa udah jauh keluar, ternyata merasa kehilangan identitas. terlalu jauh nih, iya. Kan apa ya? Kayak orang-orang luar yang beli lukisanku juga pada bingung. Kamu tuh orang mana sih gitu? Loh, masa orang ngerti nih aku Indonesia kayak gitu. Berarti orang mengatakan itu karena tidak tercermin dirimu dalam karya itu. Iya, makanya itu aku pengen bawa lokal keluar. Otentisitasnya malah akan muncul. Dengan berkarya tidak membohongi diri sendiri itu Iya, ya. bener. Iya, jujur aja sama karya kita sendiri. Jangan bohong. Udah berkarya itu jangan bohong. Tapi kan jujur itu ada beresiko juga sebenarnya kan. Resiko tidak diterima orang, resiko orang tidak sepakat dengan kita. Nah, deal dengan itu gimana, Dring? Nah, untungnya aku orangnya cuek, Mas. Itu ada faktor itu yang membuat agak tenang ya. Aku nggak mikir iki bakal karyanya norak. Ini bakal kalau aku pernah baca buku tuh jadilah amatir. Kata apa Charlie Chaplin ya. Jadilah amatir. Amatir kan artinya pecinta ya. Ya, dari kata amore ya. Iya kan sesuatu yang melakukan berdasarkan kecintaan. Nah, wes cinta yo apa ya? Hal sing ketoke buruk pun tetap didalami ya dengan cinta kayak gitu loh. Yang orang lain anggap itu jelek atau kurang oke, tapi yang jalani dan amatir itu ini Mas, apa? Enggak peduli resiko-resiko. Ya kan? Masih apa ya dicoba gitu ya. Beda kalau sama profesional. Profesional kan melakukan sesuatu berdasarkan dia hitungan uang gitu kan misalnya. Nah, kalau amatir itu nggak mikir itu. Aku melakukan ini karena kecintaan aku, ya wes gini Pak. Kayak gitu. Nanti bahwa itu akan berdampak secara ekonomi atau apa ya kemudian gitu ya. Tapi karyanya adalah karya yang didasari pada kecintaan tadi, amatir itu ya. Kalau amatir itu kan bedanya gini, apa? Sudut pandangnya kayak gini Mas. Apa kayak yang ada itu berkarya sama tidak berkarya, bukan karya yang baik atau yang buruk, kayak gitu. Ya kan? Kamu berkarya atau tidak berkarya nih? Itu amatir tuh. Iya, itu. Kalau profesional udah berpikir nih karya bagus atau jelek ya. Itu udah ada proses dalam dirinya, tidak lagi tadi spontan tadi hilang ya. Nah, aku nggak mau, aku merasa profesional itu nggak mau. Pengennya aku ya udah jadi amatir. Ketika aku juga udah bosen dengan jenuh dengan karya pun, aku mesti ingat itu. Jadilah amatir. Sesuatu yang melakukan atas dasar cinta itu. Berarti akan menemukan hal-hal baru terus dong berarti? Kita bakal explore. Dan kita nggak takut explore-nya. Maksudnya kita nggak takut. Kita karyanya bakal berubah dengan drastis, idenya berubah gitu, kita nggak takut. Kita nggak takut misal, ini karyanya udah merah misalnya. Beda sama yang dulu jadi gitu. hitam gitu. Kita nggak takut. Karena semua didasari dengan perasaan cinta yang sikap amatir tadi itu ya. Dari situ. Dan itu kayak menyelamatkan juga ya. Sehingga nggak ngerasa bahwa karya dinilai orang pun ya nggak apa-apa toh. Itu kecintaanku dengan karya itu. Dan orang lain suka atau nggak suka itu urusan mereka udah jadi gitu. Pernah merasa kesia-siaan nggak dengan kerja-kerja selama ini? Kerja yang gimana? Seni kayak gini nih. Nggak. Selalu puas sih. Selalu puas ya. Selalu seneng aja kalau apalagi aku bikin karya yang baru. Itu seneng. Udah jadi bikin karya yang baru, udah itu seneng. Biarpun belum dipamerin gitu kan. Ya. Karena tadi dasar membuatnya dengan semangat amatir tadi itu ya. Tapi kalau kenyataan yang kita hadapi kan banyak seniman sekarang juga punya pengalaman yang tidak semengembirakan Gindring ya. Kalau menurut Gindring itu karena apa mereka? Kurang tahu sih Mas. Mungkin ya apa ya? Terlalu dibuat-buat mungkin ya.
Itu bahaya sih kayak seperti itu. Untuk jadi apa? Untuk berkesenian itu Nggak akan bisa bertahan ya dengan dibuat-buat itu ya. bakal bingung. Hmm. Itu mencari ide itu juga bingung. Karena sekali dia berbuat untuk membuat sesuatu, dia akan mencari yang lain lagi kan. Kayak nyandu itu kalau nggak ketemu yang dibuat-buat baru, dia akan Nah itu. kelimpungan sendiri ya. Beda kalau orang berangkat dari kejujurannya, Kejujuran, berangkat kecintaan. dari kecintaannya. Orang mau lihat apapun, Udah berangkat aja gitu. toh nanti akan ada. Gue percaya ini sih, karya yang kita buat dengan hati atau dengan cinta itu akan menyentuh hati dan cinta-cinta yang lain. Iya. Dan bisa. biasanya itu akan nyambung. Connect ya. Kalau karya yang dibuat dengan pikiran doang, ya mungkin kesentuh pikiran-pikiran orang doang. Ribet, ribet. Wah, gagasan dan sebagainya. Apalagi karya yang nggak ada hati, nggak ada pikirannya, ya nggak akan ada yang nerima juga pasti. Aku pernah tuh Mas, ya di Jogja diajak ini kelompok kesenian gitu kan. Nah kita di situ suruh memperkenalkan diri, terus kita menjelaskan garis besar karya gitu-gitu. Nah pada hari karyanya aku didikte waktu itu. Wah langsung Raiso itu aku keluar aku. Didikte untuk ngomong seperti yang dikatakan orang itu. Enggak, dari ide. Biar kamu seragam sama yang dipajang di sekitar gitu. Didikte itu. Wah, bukan aku ini. Enggak, akhirnya aku keluar. Cara berkaryaku enggak kayak gitu. Aku keluar. Nah, itu bentuk kejujuran terhadap diri sendiri itu ya. Dan justru menyelamatkan ya. Membuat Ginting ngerasa ya ini aku begini. Kamu terima atau enggak ya sudah gitu. Ya waktu itu sempat bimbang. Kan waktu itu aku emang lagi merintis dan masih kerja waktu itu. Belum bisa sepenuhnya hidup dari karya. Ini karya. Terus diajain kelompok itu, dan kelompok itu pun juga punya nama sebenarnya. Udah punya nama gitu. Dan mungkin aku kalau mikir tumbuh di kelompok itu bisa nih jadi penghidupan itu ya. Tapi ya nyatanya bakal didikte gitu, dan kalau aku menuruti ya bakal kayak gitu terus. Akan tersiksa ya, secara batin tidak bisa amatir tadi terus-menerus, nggak bisa itu ya. Iya, nggak bisa ini. Tadi kan kita ngobrol di awal soal karya yang kemudian bisa menghidupi Ginting sekarang ya. Dan ini punya kontribusi dan udah total di sini nih. Kalau boleh diceritakan bandingan hidup dengan seni itu semengembirakan apa sih? Itu apa ya? Bener-bener kayak surprise gitu Mas. Itu nggak bisa diukur. Ya gembira banget. Nah aku maksudnya kayak jadi pegawai gitu. Aku seneng jadi seniman sebenarnya. Tapi kan banyak ketidakpastiannya tadi. Ya gambling ya. Itu gamblingnya itu di situ. Itu justru lebih menyenangkan. Dan menantang juga. Itu bakal juga dapat ide-ide baru sih kalau dari situ. Ketika kita nggak bisa makan sama sekali gitu. Pernah ngutang-ngutang gitu pernah. Terus tiba-tiba nggak taunya ada yang beli karya gitu. Wah itu surprise banget. Itu udah. Wah bisa bayar utang, bisa beli makan gitu. Ya liku-likunya dinikmati aja nih. Itu fasenya sekarang udah fase di mana kamu bisa memanage karya untuk menghidupi ya sekarang. Ya awal-awal karya laku kan boros. Ya kan? Kayak balas dendam gitu ya. Iya, balas dendam. Apa keborosan paling konyol yang pernah dilakukan? Biasanya makan, terus jalan-jalan, terus main lah, traveling gitu-gitu. Wah, bisa-habisin pokoknya. Kemana gitu udah. Biasanya kayak gitu. Itu awal-awal. Terus kayak meremehkan, wah nanti juga laku lagi. Gitu. Ternyata enggak. Nah itu, kadang kayak gitu, gambling gitu. Terus dari itu lesson learn apa yang Ginting dapat setelah karya laku nggak dihabis-habisin sekarang? Iya, lebih ke manage sendiri, manage keuangan sendiri sekarang. Kalau karya laku ya, aku sisihin 50% buat bikin karya lagi. 50% ya buat digunain kebutuhan gitu. yang lain ya. Dalam proses untuk mendapatkan
kesadaran bahwa perlu memanage itu dan sekarang masih bisa di-manage sendiri atau butuh orang lain yang membantu jadi manajer? Ya untuk sementara sekarang manage sendiri masih bisa. Masih oke ya. Oh, Dan kalau makin ke depan mungkin mungkin butuh ya, orang butuh ya? tim juga sih mungkin. Butuh tim ya. Mm-mm. Udah ada kesadaran untuk bentuk tim itu. Untuk Ada. kepentingan apa? Ya untuk bikin karya sih sebenarnya. Kayak beberapa seniman sekarang kan punya artisan gitu yang bantu Mewujudkan ngecatin. idenya. Iya. Kadang aku juga kewalahan Mas. Mhm. Kalau mau pameran gitu, bikin karya banyak gitu, kadang kewalahan Sementara ini masih digarap Gindring semua? sendiri ya. Semua dari nol Semua. sampai. Oke. Tapi kadang ada temen sih yang bantuin. Mhm. Ada. Tapi itu sangat kecil ya perannya. Ya waktu aku ini sih, waktu aku kewalahan aja. Mhm. Kadang kan mau bikin karya gitu, terus ada kerjaan, desain juga gitu, bikin artwork atau apa gitu. Kadang campur-campur. Kadang bikin mural juga gitu kan, ada Oke. kerjaan gitu-gitu. Kalau sekarang ini terakhir ya. Kalau untuk apa support system untuk berkesenian ini apa aja kalau Gindring bisa cerita ya, supaya kita bisa belajar. Oh, seniman tuh ternyata detail itu tuh mempersiapkan misalnya bikin karya untuk merchandise, bikin karya untuk pameran, bikin karya untuk kolaborasi atau ngajar skate untuk sesuatu yang mendapatkan ide yang baru. Di Gindring sendiri support sistemnya kayak apa? Support system. Untuk membuat berkesenian ini bisa diandalkan ya? Oh ya. Nah, aku tuh malah nggak pernah Berpikir gitu? mah Ngalir aja? ngalir beneran ya wes kayak gitu. Ya just do it gitu. Mhm. Tapi kan kemudian ada kesadaran, oh bikin art print, bikin itu apa yang mendorong Gindring membuat Oh, itu? kalau seperti itu tuh mungkin bikin art print merchandise itu permintaan. Oh lebih karena permintaan? Permintaan kan ada beberapa apa yang ngikutin sosial media aku itu pelajar. Jadi dia nggak bisa beli karya Besar-besar begini di besar, pameran. terus kemahalan juga. Nah, aku bikin art print yang murah gitu. Terus sama merchandise itu buat mereka punya gitu. Dan buat Gindring, orang yang mengoleksi itu akan jadi bagian dari community juga. Mm-mm. Yang juga akan suatu saat menjadi support system Iya, juga ya, aku maksud itu support system sih. Oh. Mhm. Ya yang seneng-seneng suka-suka karyaku itu support system buatku sebenarnya. Mhm. Dari situ aku hidup sebenarnya. Mhm. Bikin merchandise, art print. Dan kalau lihat dari karya beberapa apa spiritnya apa seniman street art gitu ya, mereka kan sebenarnya ingin mendekatkan karya itu dengan publiknya kan, dan publik itu kan akan kemudian jadi support untuk mereka kan. Nah ini yang Gindring juga lakukan Maksudnya? dengan menghadirkan karya di tempat-tempat yang publik bisa mengkonsum dengan mudah. Itu kan orang bisa menikmati karyamu dengan segera tanpa harus ke galeri. Lalu bikin art print yang buat anak sekolah pun affordable, misalnya cuma ratusan ribu. Itu juga bagian upaya mendekatkan karya dengan publiknya. Iya, mendekatkan aku dari situ. Tapi kalau kayak street art itu lebih ke emang asal usulku dari situ sih. Jadi aku bakal terus Di situ. di situ. Itu kayak jadi bagian jati diri yang Jati diri, media. terbentuk. Media aku berkarya di jalan. Udah. Tanpa aku harus pameran di galeri. itu akan terus. Lama kan kalau pameran di galeri harus persiapan gini-gini. Ya, ya. Kan di jalan tinggal 15 menit, Jadi. gambar udah. Langsung Gindring. Wah, nanti kita uji coba apakah masih punya kemampuan 15 menit untuk gambar kan. Nah, masih. Ya udah, Gindring. Iya. Udah nih sejam kita kayaknya udah Oke. cukup malam, dari tadi rame sekarang sepi nih. Sepi ya. Nanti tinggal kita berlima untuk menikmati Magelang yang temaram. Menikmati nih, kupat Bang. tahu. Kupat tahunya nggak ada, padahal kita rencana janjian untuk kupat tahu. Iya. Oh, lesah, Mas. Apa itu? Iya, kayak soto. Tapi malam nggak ada. Ada. Oh gitu. Oh. Ya kita cari soto lah, nanti sambil mampir tempatmu untuk Iya, boleh. ambil karya. Aku udah naruh karya udah setahun. Oh, setahun. Udah beranak pinak kayak karyanya, bertelur nih. Ya, thank you, Dring. Sama-sama, Mas. Waktunya dan mengganggu setelah pameran loh. Ini pameran kita Langsung. akuisisi untuk kita take over nih.